Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda atau 3 ciri-ciri mantan akan memohon-mohon diberi satu kesempatan lagi untuk balik bersama. Ya, mungkin ketika mantan baru saja mengenal orang ketiga, baru kenal, dia begitu jumawa, begitu sombong, memaksa, ngajak berpisah, dan seterusnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, mantan akan memohon-mohon, minta untuk diberi satu kesempatan lagi agar bisa kembali bersama kita. Ada 3 tanda atau 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama, mantan kehadirannya di hadapan orang ketiga, ya, karena orang ketiga berpikir mantan ini seseorang yang mapan. Tapi justru realitanya sebaliknya. Ketertarikan mantan kepada orang ketiga karena mantan berpikir orang ketiga kaya raya, anak orang kaya, dan mantan bisa numpang hidup kepada orang ketiga. Ya, ketika orang ketiga tahu bahwa ternyata mantan ini pekerjaannya tidak jelas, ya, serabutan, kadang bekerja tapi lebih banyak liburnya, penampilannya memang sangat bergaya, tetapi semua fasilitas yang ada dan dia gunakan itu semua dari kita. Begitu orang ketiga tahu bahwa mantan tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya, maka orang ketiga akan mencampakkan mantan begitu saja. Dan mantan akan mohon-mohon untuk bisa kembali bersama kita lagi. Kemudian ciri-cirinya yang kedua. Selama ini mantan adalah seseorang yang amat sangat tergantung dengan kita. Khususnya dalam masalah ekonomi, ya, dia tergantung sekali kepada seluruh fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Misal suami istri ini, ya, suaminya kelihatan gaya banget, tapi sesungguhnya rumah yang dia tempati itu adalah milik istrinya, warisan dari orang tua istrinya. Mobil yang dia gunakan ke sana kemari juga yang beli istrinya, dan seterusnya. Nah, maka ketergantungan ini, ya, ketika fasilitas-fasilitas ini kita tarik dari mantan, maka selesailah semua pesona mantan. Tidak ada satu orang pun di zaman sekarang yang tertarik dan mau bertahan dengan seseorang yang ternyata dia ketahui tidak punya apa-apa. Selama ini juga tergantung kepada pasangannya sebelumnya. Itu yang kedua, ya. Jadi mantan selama ini adalah orang yang amat sangat tergantung kepada kita. Dan yang ketiga yang paling penting, kehadiran mantan di tengah-tengah keluarga orang ketiga ditolak habis-habisan. Ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh adik-adiknya orang ketiga, ditolak oleh bude-budenya, bahkan tetangganya, semuanya menolak kehadiran mantan. Nah, maka juga di zaman sekarang ini tidak ada satu orang tua pun yang tertarik punya menantu yang cuman akan menjadi beban untuk dia. Ya, ditanya pekerjaannya apa, tidak bisa menjawab dengan jelas, ya. Ditanya
bekerjanya di mana juga tidak bisa menjawab dengan jelas. Ditanya sudah punya apa saja juga kelabakan dan kebingungan. Nah, ketika mantan ditolak habis-habisan juga oleh keluarganya orang ketiga, nah, maka disitulah mantan juga akan memohon-mohon untuk bisa kembali kepada kita lagi. Ya, mantan akan memohon diberi satu kesempatan lagi untuk bisa balik bersama kita lagi. Jadi ketika mantan ini ngejar-ngejar orang ketiga, mungkin dia sudah merasa punya tabungan lah, ya. Tetapi begitu bersama orang ketiga tabungannya juga habis-habisan kan, tentu mantan berusaha menampilkan dirinya yang bonafit, sok kaya, neraktir terus dan seterusnya. Nggak taunya jalan 2 bulan juga tabungannya sudah habis semua. Kemana dia akan balik? Tentu dia akan datang kepada kita. Tadi ya, dengan memohon-mohon agar diberi satu kesempatan lagi untuk bisa kembali. Nah, jadi sebenarnya melihat sampai seberapa lama mantan akan pergi dan menjauh, ya, itu mudah saja. Kita bisa melihat dari seberapa mandirinya dia. Kalau selama ini dia tergantung kepada kita, keinginan dia juga mendekati orang ketiga cuman untuk numpang hidup dan numpang fasilitas yang dimiliki oleh orang ketiga dan keluarganya, maka cepat saja mantan akan kembali kepada kita lagi. Nah, cuman tergantung sekarang. Apakah kita masih tertarik ya menerima mantan dengan kualitas yang seperti ini tadi? Ya, karena apa? Ketika orang pernah mengkhianati, saat dia merasa dia sudah punya tabungan sedikit saja, dia mengkhianati, maka ketika dia merasa punya tabungan lebih banyak lagi, maka dia akan kembali mengkhianati. Nah, maka ketika mantan yang seperti ini mohon-mohon untuk bisa balik lagi, kita perlu istikharah tuh. Kita perlu hati-hati sekali untuk menerima dia, karena tentu kita tidak mau kan cuma dimanfaatkan saja. Dia balik kalau dia butuh, dia balik kalau dia tidak punya apa-apa. Ya, nah karena itu kita butuh hati-hati sekali untuk menerima mantan yang demikian. Semoga sih bersama orang ketiga mantan mendapatkan pengalaman yang amat sangat berharga. Pengalaman untuk tidak mengkhianati kita lagi. Pengalaman bahwa bersama kita itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Ya, mungkin secara penampilan kita bisa menua. Ya, semakin tua penampilan mungkin jadi tidak semenarik orang ketiga yang masih muda-muda. Tapi bersama kita hidupnya bahagia, kebutuhannya tercukupi, tidak stres dan seterusnya. Bersama orang ketiga yang masih muda belia, dia harus stres, maunya macam-macam. Kalau keinginannya tidak dituruti orang ketiga, marah-marah dan ngamuk-ngamuk, ya. Nah, maka orang tentu kalau harus memilih, ya, bersama seseorang yang dia cintai betul, tapi dia jadi stres, atau bersama seseorang yang perasaannya mungkin sudah biasa-biasa saja, tapi hidupnya nyaman dan bahagia, orang akan memilih menjalani hidup yang tenang dan bahagia. Semoga semakin tua mantan, semakin menjadi seseorang yang dewasa dan bijaksana, ya. Nah, sekarang yang penting kita lakukan, kita berdoa, kita minta kepada Allah agar mantan yang balik ini adalah mantan yang benar-benar sadar, mantan yang versi terbaik, mantan yang sudah taubatan nasuha, ya, agar dia menjadi seseorang yang manfaat juga untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Terus berdoa,
memohon yang terbaik kepada Allah. Laisa sayun akroma Allahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.